Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fariha Septina. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah Radiologi Kedokteran Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Saya adalah salah satu nominasi Serdos pada tahun 2025. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment di mata kuliah saya. Saya mengampu mata kuliah sarjana dan mata kuliah profesi S1 dan dokter muda di FKG Universitas Brawijaya. Delivery yang saya lakukan biasanya bersifat ceramah atau lecture, yaitu menjelaskan materi di kelas. Kemudian presentasi multimedia saya biasanya menggunakan slide dan video pembelajaran. Untuk learning atau learning management system, biasanya materi akan diunggah online menggunakan Google Spreadsheet atau Google Drive yang dikoordinasi oleh masing-masing komtim tiap angkatan mahasiswa yang bisa diakses kapan saja. Kemudian saya juga menggunakan program yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya yaitu BRON. Kemudian saya juga menggunakan YouTube dan Google Spreadsheet. Kemudian kita juga melakukan praktikum dan biasanya melakukan demonstrasi langsung, baik itu kita peragakan sebelumnya oleh dosen dan diikuti oleh mahasiswa dan kita lakukan penilaian dari situ. Contohnya yang kita lakukan adalah memberikan demonstrasi mengenai teknik-teknik pemeriksaan radiografis dan bagaimana melakukan interpretasi pada radiograf. Kemudian kita juga menggunakan perangkat keras, salah satunya adalah dental unit, pesawat X-ray, darkroom, dan viewer radiograf. Ruang lingkup pada mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah ini mengenai materi radiologi yang ada di kedokteran gigi. Mahasiswa diharuskan untuk melakukan pembuatan radiograf, baik itu periapikal ataupun panoramik dengan teknik biseksi dan paralel. Kemudian mahasiswa juga bisa melakukan evaluasi mutu dan interpretasi radiografi intra dan ekstraoral. Dan terakhir, diharapkan mahasiswa dapat melakukan rujukan pasien. Untuk materi pembelajarannya, biasanya ada identifikasi data dan indikasi pasien. Ini saya spesifik pada mahasiswa profesi ya. Jadi mahasiswanya tidak terlalu banyak, biasanya perputaran hanya beberapa saja. Masih paling tidak 5 mahasiswa, kadang 3, 5, paling banyak ada 8. Itu per putaran mahasiswa untuk profesi. Ini yang kita pelajari untuk materi profesi. Yang pertama adalah identifikasi data dan indikasi pasien. Kemudian ada prinsip asepsis, ada prinsip KIE, ada prinsip proteksi radiasi, teknik radiografi intraoral, teknik radiografi ekstraoral, prinsip processing film, prinsip evaluasi mutu, prinsip interpretasi, gambaran radioanatomi, gambaran radiografi berbagai kasus, kemudian diferensial diagnosis untuk radiografi intra dan ekstraoral, prinsip rujukan medik dan konsul, dan terakhir adalah informed consent. Rancangan pembelajaran biasanya kita menggunakan case-based learning, yaitu berupa skenario kasus yang menyajikan sebuah permasalahan. Jadi mahasiswa ini bisa bekerja dan belajar secara aktif untuk mengintegrasikan prior knowledge dan pengetahuan yang sebelumnya sudah didapat, serta mengembangkan dan memperbaiki kemampuan problem solving dan berpikir kritis. Untuk kasusnya, mahasiswa bekerja melakukan pemeriksaan langsung kepada pasien dan melakukan tindakan perawatan dengan supervisi dan dampingan dari instruktur, yaitu dosen atau dokter. Tugas terstruktur adalah tugas mandiri mahasiswa yang berupa pekerjaan rumah sesuai bahasan
yang telah dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka, yang dikerjakan secara individu dan kita catat sebagai logbook dan didapatkan feedback dari instruktur. Ini adalah penilaian asesmen yaitu case-based learning 50% dengan ujian 50%. Untuk capaian pembelajarannya, diharapkan mahasiswa mampu melakukan pembuatan radiograf periapikal teknik biseksi dan paralel. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan radioanatomi atau anatomical landmark, evaluasi mutu, dan interpretasi radiograf intra dan ekstraoral. Dan diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi, yaitu menerima dan memahami, serta membalas rujukan terhadap rujukan dan konsul. Baik, demikian video pendahuluan dari saya. Kemudian setelah ini akan ada interaction, saya akan menjelaskan dan bagaimana saya memberikan ceramah atau materi mengenai profesi kedokteran gigi, bidang radiologi kedokteran gigi. Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Eh, Kuliah untuk praktikum untuk klinik radiologi. Eh, Sebenarnya yang banyak ada beberapa sedikit miskomunikasi atau kita menyamakan persepsi aja. Yang saya pilih hari ini adalah mengenai radiografi panoramik. Karena radiografi panoramik ini interpretasinya lumayan banyak. Kemudian eh, kalau di tempat kita kasusnya sedikit. Jadi untungnya kalian nggak susah untuk interpretasi karena biasanya yang agak mendetail interpretasinya itu adalah kasus-kasus dengan contohnya keganasan, tumor atau kista atau membedakan tumor dengan kista, kista yang besar tuh, yang mirip dengan tumor. Oke, kita mulai ya. Kalau untuk radiografi panoramik, kalian nanti sampai jadi dokter gigi akan ketemu terus sama panoramik, dikit-dikit panoramik. Kalau periapikal sekarang klinik-klinik udah mulai jarang, mereka lebih sering dan lebih seneng untuk pakai panoramik karena kelihatan semuanya dan kadang kita mendapati kelainan-kelainan yang tidak tampak sebenarnya, tapi ternyata itu ada suatu kelainan pada pasien. Yang pertama harus kita lihat di radiografi panoramik itu ada 6 area. Yang pertama area gigi geligi, kemudian area sinus, maksila dan os nasalis, kemudian area mandibula, area TMJ, dan area ramus os vertebrae. Nanti kalian harus lakukan interpretasi per area. Untuk gigi geligi, nah, ini ada missing teeth, persistensi, impaksi, inerupsi, kemudian kondisi mahkota, akar, alveolar crest, dan furkasi, dan kondisi periapikal. Kemudian apabila ada kelainan yang ada di gigi geligi tersebut, tapi tidak ada listnya di kondisi gigi geligi, kalian bisa menambahkan sendiri ya. Ini bisa diklik nanti form interpretasinya, kalian pasti nanti dapat semua. Kalian klik aja dari Word-nya itu nambah lagi satu tabel di bawahnya kalian tambahkan. Contohnya kelainan-kelainan gigi yang lain. Contohnya hmm, mikrodonsia ya. Kalau di gambar ini kan M3-nya gigi 18-nya mikrodonsia ya. Kalian bisa tambahkan di sini. Di bawahnya kondisi preapikal. Kalian tambahkan mikrodonsia di situ. Atau contohnya lagi gigi tambahan, gigi supernumerary mesioden atau lateroden. Nah, itu kalian tambahkan di sini, mesioden. Ya. Kemudian yang menjadi kebingungan biasanya mahasiswa itu adalah membedakan antara benih gigi, inerupsi, dan impaksi.
Sudah paham belum kalian membedakan tiga hal ini? Udah paham semua? Izin menjawab dokter, mungkin kalau dari saya sendiri itu yang agak susah itu ketika pasiennya mixed dentition, kemudian ada benih gigi M3 dokter, masih belum ada akarnya, itu masuknya dan masih di folikel ya dokter. Itu masuknya ke benih atau infaksi ya dokter? Kalau semisal posisinya seperti bukovaksi atau infected gitu dokter. Oke. Tadi yang tanya siapa? Salsabila dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya Salsabila. Jadi, eh, kalau pada gigi pergantian, kalian lihat aja untuk melihat M3. M3 itu dia masih ada lamina dentalisnya nggak? Dia sudah mencapai ke puncak tulang alveolar nggak? Kalau dia sudah mencapai puncak tulang alveolar dan kamu lihat memang dia miring, ya berarti kamu masukkan ke impaksi. Dan itu umurnya di bawah, biasanya kalau impaksi, kalau M3 itu 17 sampai 20 tahun ya. Di bawah usia 17 itu kalian masukkan in erupsi. Tapi kalau di atasnya itu mulai 17, 18, 19, 20 itu udah pasti impaksi. Apalagi masih ada folikel, dental folikelnya. Apalagi kalau dia miring tempatnya kan udah kelihatan ya dari ronsen biasanya. Dia eh, mesioangular kelihatan biasanya gitu ya. Tadi yang nanya udah paham ya? Iya dokter, terima kasih dokter. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya. Berarti udah paham semua ya mengenai kan tadi saya nanya perbedaan antara inerupsi sama benih gigi. Udah paham semua berarti. Coba Renata dijelaskan gimana perbedaannya. Kalau inerupsi, impaksi sama persistensi, bedanya apa? Baik dokter, izin menjawab dari yang eh, saya ketahui untuk bedanya benih gigi, impaksi dan juga interupsi. Kalau dari yang saya tahu, kalau benih gigi itu dia masih ada eh, selaput yang masih ada folikelnya dan jaraknya itu masih jauh. Sedangkan kalau interupsi itu dia seperti sudah proses menuju erupsi begitu dokter. Kalau impaksi itu eh, dia masih seperti tidak bisa ke tulang alveolar dengan baik. Mungkin begitu dokter. Kalau persistensi, Kalau persistensi itu dia sudah erupsi namun masih ada gigi sulungnya dokter. kalau tadi kamu bilang belum mencapai apa sih tadi yang inerupsi, belum sempurna atau apa tadi? Maksudnya gimana? Kalau erupsi itu belum mencapai belum mencapai bidang oklusinya dokter yang sama seperti gigi tetangganya. Oke, jadi benar ya, salah satunya adalah mencapai bidang oklusal. Cuman nggak semua tulang alveolar itu sama dengan sebelahnya. Yang paling benar kalau kamu lihat itu adalah dental folikelnya udah terbuka. Jadi kalau kalian lihat benih gigi dia pasti ada dental folikelnya kan. Udah lamina dentalis, sorry, bukan dental folikel, lamina dentalis. Kalau lamina dentalisnya sudah terbuka, berarti itu kita bilang sudah eruption. Jadi sudah mulai muncul ke permukaan. Kadang itu yang akan kalian temui ketika pada eh, gigi campuran, pada gigi pergantian antara persistensi dan inerupsi, impaksi juga dan benih gigi juga itu. Jadi harus benar-benar dihitung ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke area maksila, sinus, dan os nasal. Nah, di sini yang kalian lihat apa aja?
Eh, Biasanya kalau area maksila itu adalah kelainan periapikal atau kelainan yang sampai ke maksila. Contohnya, kista yang mencapai sinus. Kemudian untuk di area sinus, kalian lihat ada penebalan dinding sinus nggak? Kalau di sini ada penebalan, ada gambaran radio intermediate. Radio intermediate itu gambaran antara radio opak dan radio lusen. Yang terisi di sinusnya ini berarti kemungkinan dia ada sinusitis. Kemudian kalian lihat juga sinusnya. Sinus ini pada gigi geligi, terutama gigi geligi yang akarnya masuk ke sinus, mulai dari P sampai M. Gigi P sampai M ini biasanya akarnya masuk ke sinus. Karena dia dua dimensi, kita nggak tahu, nggak bisa membedakan. Apakah dia masuk atau hanya tumpang tindih. Ada yang tahu nggak caranya membedakan bagaimana dia itu masuk atau hanya tumpang tindih dari radiografi panoramik? Tentang sinus ya. Ada yang tahu nggak perbedaannya sinus yang tumpang tindih atau sinus yang memang masuk, Izin akar yang masuk? menjawab, dokter. Iya, gimana? Eh, izin menjawab, dokter. Sepengetahuan saya, Iya. apabila gigi itu tumpang tindih, biasanya ditandai dengan masih adanya lamina dura dan juga tulang alveolarnya di periapikalnya, dokter. Namun, apabila pada ujung apikalnya itu dia seperti tidak ada apa-apa, itu artinya sudah masuk sinus, dokter. Ya, secara teori, kalau memang dia ada, bukan tulang alveolar ya, karena kalau kita contohnya, kalau kalian lihat di sini, kelihatan ya, petunjuk ini saya, kursor saya kelihatan. Terlihat, dokter. Iya, dokter terlihat. Kalau kayak gini, ini kan udah nggak kelihatan tulang alveolarnya ya, karena ketutupan sama sinus, karena ketutupan radiolusen yang dari sinus. Jadi yang benar adalah membran periodontal dan lamina duranya masih terlihat. Kalau ini kan membran periodontal, lamina dura masih terlihat pada gigi 1,6. Kalau ini gampang biasanya dia dia masih ada tulangnya, jadi dia nggak masuk ke sinus. Ini juga kalau kalian lihat lebih lanjut, dia masih punya membran periodontal walaupun lamina duranya tidak terlihat. Ini pada gigi 26. Kalau pada gigi 25, ini kalau kita lihat lagi, membran periodontalnya masih ada ya, tapi lamina duranya nggak ada. Kalau selama membran periodontal itu masih ada, berarti dia masih ada tulang dan nggak masuk ke sinus. Itu adalah teorinya, tapi sebenarnya kenyataannya saya pernah membaca foto, dia ada pemberan periodontal sama lamina dura, tapi begitu dicabut ternyata ada oroantral communication, jadi ternyata dia masuk. Tapi nggak apa-apa, secara teori seperti itu, nanti kalian tulisnya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kalian udah eh, sudah berada di lapangan, kalian sudah jadi dokter, ketika menemukan seperti itu ya berarti eh, sudah saya kasih tahu sebelumnya, sebenarnya teori itu dengan kenyataannya biasanya sedikit berbeda. Apalagi gambar-gambar yang ada di buku, yang ada di jurnal itu eh, gambarnya bagus, kelihatan semua fiturnya, fitur radiografnya kelihatan, tepinya kelihatan, yang terlibat apa itu kelihatan semua. Tapi kalau kalian nanti ketemu sama pasien, biasanya tidak sejelas itu. Syukur-syukur kalau jelas, kalau enggak kadang nanti makanya itu kenapa ada diferensial diagnosis. Itu ya, nggak apa-apa diferensial diagnosis. Namanya juga suspek radiodiagnosis karena kita pemeriksaan penunjang bukan pemeriksaan utama. Kalian kalau ragu-ragu, kalian DD itu sampai 5 nggak apa-apa. Itu untuk kasus kista dan tumor ya. Kemudian os nasal ini biasanya tidak kalau pada kebanyakan sih 90%
tidak ada kelainan ya, kecuali dia ada cleft lip and palate. Dia pada os nasalnya kepisah, ada garis radiolucent sampai ke palatumnya yang memisahkan pada gigi-gigi geligi anteriornya. Jadi ada defek di situ. Itu untuk cleft palate. Kemudian juga yang kedua saya juga pernah nemu eh, kista yang sampai ke eh, os nasal. Jadi nasalnya ini kena di dasar hidung kistanya. Kalau kayak gini nggak kelihatan. Kelihatannya biasanya dari CBCT. Kalau dari CBCT biasanya kita melihat jarak antara kista atau tumor tersebut dengan eh, kanalis yang ada di insisif. Kanalis insisif di sini kan ada syaraf dan pembuluh darah ya. Kita lihat ukurannya. Itu untuk area sinus dan maksila. Jadi kalian masukkan di sini di sinus area maksila sinus nasal ketika ada penebalan, ada akar yang masuk itu masukkan. Kalau kalian curigai ada akar yang masuk, masukkan di sini ya. Akar gigi 16 invaginasi ke dalam sinus dextra gitu ya, Mas, penulisannya. Kemudian untuk area mandibula. Nah, area mandibula ini ketika ada kelainan di daerah periapikal yang meluas sampai ke mandibula atau kelainan-kelainan yang ada di mandibula yang tidak ada hubungannya dengan gigi. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak yang sering kita temukan kelainan di area mandibula? Putu, tahu nggak? Coba sebutkan kelainan yang ada di mandibula. Baik, dokter izin menjawab, apa seperti adanya terlihat lesi ameloblastoma seperti itu ya dokter, dan juga adanya gambaran radiopak yang menyerupai Densmond Island, dokter. Oke, ya. Jadi yang biasanya di mandibula, benar ya, butuh itu ada ameloblastoma, biasanya dari mandibula sampai menyebar sampai ke ramus. Kalau ameloblastoma. Kemudian kalau yang sering kita temukan adalah Densbone Island. Kalau Densbone Island itu banyak sekali biasanya dokter gigi yang nggak paham ini apa. Jadi di konsul dia takut itu suatu kelainan. Kelainan yang mempengaruhi tulang rahangnya. Padahal sebenarnya Densbone Island itu adalah suatu penebalan tulang yang idiopatik. Jadi dia tidak ada gejala, pasiennya tidak mengeluhkan apapun, tidak ada pembengkakan, dan itu bukan suatu itis ya, bukan suatu inflamasi atau infeksi. Dia hanya suatu respon tulang yang biasanya ditemukan pada usia 30 tahun ke atas. eh, Dikhawatirkan nanti biasanya kalau ada Densbone Island itu menghalangi pergerakan gigi pada perawatan ortodonti. Jadi dia mirip sama eh, pemadatan pada akar ya. Oke, kemudian pada area TMJ. Nah, area TMJ ini yang kalian sebutkan adalah yang kalian tuliskan itu bentuknya. Yang pertama bentuknya. Bentuknya itu udah ada kan kuliahnya dulu ada ovoid, ada flat, ada angle, ada round gitu ya. Kalau ini bentuknya round ya. Berarti kalian sebutkan bentuknya adalah round. Kalau kanan sama kiri beda bisa nggak? Bisa. Jadi kalian sebutkan dextra bentuknya apa, sinistra bentuknya apa. Kemudian untuk posisi kondilus yang normal, kondilus terletak pada Nahira terletak pada apa? Kalau kondilus yang normal.
Mohon izin menjawab, dokter. Terletak di articularis eminensia, dokter. Kondilus terletak pada fossa glenoid. Ketika kondilus terletak di eminensia articularis, berarti dia tidak normal. Kalau terletak pada eminensia articularis, berarti ada TMD nanti kamu masukkan di sini, di suspek radiodiagnosis. Ya, berarti posisi kondilus, kanan sama kiri itu bisa berbeda. Contohnya kondilus dekstral, terletak pada fossa glenoid. Kondilus sinistra terletak pada eminensia articularis. Berarti yang kalian masukkan di suspek radiodiagnosis adalah tampak TMD pada kondilus dekstra. Oh, sorry, sinistra. Itu ya, paham ya? Eminensia articularis itu yang mana sih? Yang ini loh. Ini eminensia. Kalau fossa glenoid yang ini. Jadi terletak pada kaput sendinya. Itu yang normal. Oke. Kemudian area ramus dan os vertebrae. Nah, area ramus dan os vertebrae di sini karena biasanya os vertebrae ini kelihatan, kalau ini nggak kelihatan ya. Biasanya kalau kalian panoramik kalian itu kan terlihat jelas os vertebrae-nya. Biasanya pada orang usia 50 tahun, 60 tahun, ketika ada pengapuran atau eh, pemadatan pembuluh darah arteriosklerosis plak kita bilangnya, itu kelihatan di situ. Jadi kita bisa mendiagnosis dari radiografi panoramik ya. Kemudian pada kesan ini kalian hanya tuliskan terdapat kelainan pada, kalau tadi katanya ada kelainan pada TMJ. Jadi contohnya ada eh, kondilusnya terletak pada eminensia. Berarti kesannya tampak kelainan pada TMJ gitu ya. Jadi nggak perlu kamu tulis lagi yang di atas, tapi area-areanya aja. Kalau di sini ada karies di area gigi-gigi, berarti kalian tuliskan koma tampak kelainan pada area gigi-gigi gitu ya. Baru suspek radiodiagnosis yang semua kalian tuliskan di atas harus keluar di suspek radiodiagnosis. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kalau gitu saya akhiri karena ini hari Minggu kalian. Saya nggak mau lama-lama ngambil waktu kalian. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga lancar ke depannya untuk kalian menghadapi klinik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak, Terima kasih, dokter.